Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Setiarto dari almarhum BP Migas, ya sekarang SK Migas. Saya mau arahkan pertanyaan kepada Pak Marwan. Apakah Bapak tahu ada Inpres nomor 12 tahun 75 tentang bagaimana cash flow Pertamina berubah seketika sehingga hanya dapat retensi 3%. Jadi mimpi untuk menjadi National Oil Company seperti 871 itu tinggal impian. Apakah Bapak tahu? Sehingga sampai akhirnya Undang-Undang 22 diundangkan, produksi Pertamina hanya sekitar 65 sampai 75 ribu saja. Dan saat ini sudah 3 kali lipatnya. Apakah Bapak tahu? Jadi modeling mengenai apakah economic interest diserahkan kepada BUMN atau competent authority sejenis BP Migas atau apapun, itu bukanlah menjadi isu. Tapi sejauh mana negara mau berkorban, tanda kutip, untuk yang Pak Marwan sampaikan tadi. Idealnya memang demikian, Pak. Cuma saja sudah di-store 100% ke Republik ini, jumlahnya 300 triliun, APBN kita masih minus, Mbak. Oke. Jangankan untuk nyisain, udah 100% store aja. Apalagi kalau modeling 871 mau dipakai, hanya negara charge 40% pajak, 60% masuk kantong Pertamina. Yang 30 juta yang dipikirkan oleh Pak Edi Tampi tadi mau dikemanakan, Pak? Oke, Pak. Ya, Didi. intinya Ya. saya mau mengajak, kalau saya di posisi beliau, saya akan pendapatnya sama. Tapi karena saya ada di dalam, saya tahu datanya, saya pingin mitos ini saya bumikan gitu. Jadi janganlah bermimpi. Oke. Kita ada realistis solution, yaitu yang seperti Bapak sampaikan. Pada saat penawaran WK, undanglah Pertamina. Tanya dia, mau nggak? Kok nggak mau, defaultnya konstitusi sudah mengatakan rilis. Pada saat komersial, Pertamina ditawarin lagi, mau join nggak? Udah nggak berisiko ini. Dia bilang, enggak, duit nggak ada, atau cadangannya kecil, gugur hak konstitusi dia. Pada saat perpanjangan, kita panggil lagi anak negeri itu, mau nggak join? Dia bilang, cadangannya sisa-sisa doang, nggak usah, gugur hak konstitusi dia. Pak Didi, kita sudah Jadi dapat poinnya. intinya adalah Ini bagaimana inti kita yang kedua menjadi, loh, Pak. iya satu saja pertanyaannya, menjadi realistis terhadap kondisi real bangsa ini. Oke. Jangan bermimpi, Ya. ya makasih. Ya, poinnya sudah kita dapat, Pak Marwan juga pasti sudah dapat. Ini sedikit agak keluar dari apa yang kita harapkan untuk bisa kita fokuskan ya pada hari ini. Bisa dijawab sedikit saja, Pak, begitu, karena kalau enggak ini akan memancing perdebatan yang panjang dan kita tidak fokus kepada apa yang mau kita hasilkan di akhir diskusi ini. Tadi yang saya kasih kesempatan di belakang 24 sebentar. 24 ya. BJ ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irianto, saya dari Universitas Proklamasi 45 Jogja. Kalau tadi kebetulan dapat undangan dari Seleraya, tadi di antara berbagai perguruan tinggi, saya cukup beruntung. Kebetulan kami UP45 dapat kesempatan melakukan satu studi mengenai sosial ekonomi, dan salah satunya adalah review POD lapangannya Seleraya, Pak. Dan saya harus mengatakan dari beberapa studi mengenai dari K3S yang sudah bersusah payah, terus terang memang kontraktor ini di Republik ini jadi pihak yang terkorbankan. Jadi apakah tadi apa yang disampaikan Pak Edi bahwa bagaimana kontraktor di Indonesia ini termasuk kontraktor migas itu
bisa dibilang dihantam dari kiri, dihantam dari kanan, dihantam dari atas, dihantam dari bawah. Oke, Mas Bambang, yang dimaksud kontraktor, apakah kita bicara kontraktor nasional atau kontraktor secara umum termasuk asing? Secara umum. Oke, karena lanjut Mas, silakan. ya, dan saya kebetulan juga agak sedikit sudah capek gitu dengan persoalan politik. Jadi saya ingat waktu saya kuliah di Bandung, saya ikut PSIK, dan salah satu doktrin dikatakan bahwa politik itu di atas segalanya gitu. PSIK? Itu klub di di ITB Bandung untuk kita belajar politik gitu. Jadi para senior aktivis itu bagaimana mendoktrin kami itu dan menceritakan bahwa politik pada akhirnya di atas segalanya. Bisa dipercepat Mas Bambang? Ya, jadi intinya begini. Kita selalu bicara untuk demi rakyat, demi bangsa. Nah, padahal seperti topik kali ini juga judulnya adalah migas untuk kemakmuran bangsa. Mereka kemarin yang menggugat undang-undang itu juga mengatakan ini kepentingan rakyat gitu. Padahal sepertiga APBN dipertaruhkan gitu. Nah, ada persoalan cara berpikir yang mungkin ini harus menjadi bahan introspeksi kita gitu. Jadi bagaimana industri migas ini dicitrakan high profile. Dan ini tadi kita bicara misalkan Pak Edi tadi udah cerita gitu, berapa kerugian dan itu jumlahnya luar biasa Pak. Untuk masyarakat yang lapar, masyarakat di daerah, bahkan masyarakat di pusat itu luar biasa itu. Jumlahnya 22 juta dolar. Kemudian rugi itu kan 200 miliar lebih gitu. Betapa resiko-resiko yang ditanggung oleh perusahaan nasional gitu. Tapi di sisi lain kita melupakan gitu masyarakat khususnya di daerah operasi migas yang biasanya itu ada di remote area, mereka itu juga sulit gitu. Mereka sulit untuk mungkin makan, sulit untuk akses jalan. Artinya tadi Pak Edi memberi gambaran gitu di daerah-daerah terpencil gitu dan mereka ini tidak tersentuh gitu. Jadi intinya Mas Bambang? Artinya begini, secara teoretikal kita ada konsep dana bagi hasil gitu. Tapi itu tidak menyentuh di ring 1 atau ring 2 operasi migas. Oke, kita dapat poinnya. Ini adalah soal dana bagi hasil. Bukan, poinnya adalah kita selalu mengatasnamakan rakyat, kita selalu bicara di tingkat nasional, sementara di reality yang lapangan migasnya aja itu mereka juga susah gitu, ada yang susah air bersih. Akibatnya konflik-konflik sosial, politik, ekonomi itu terjadi gitu. Baik, terima kasih Mas disampaikan. Mas Bambang, saya harus stop di sini karena kita harus kasih kesempatan, waktunya jalan terus. Ya, terima kasih. Satu poin lagi Mbak Ira, karena ini penting adalah begini. Kalau kita memperbaiki memang ada hal-hal yang sudah di luar kemampuan kontraktor. Jadi tadi yang sudah disampaikan betapa carut marutnya dari persoalan hukum, birokrasi, aturan pertanahan dan segala macam. Nah ini yang entah gimana caranya harus dibereskan sehingga kemudian kontraktor migas ya bisa hanya fokus bagaimana mengamankan pendapatan negara. Iya, terima kasih. Baik Mas Bambang, saya langsung saja lempar. Sebenarnya yang paling fokus walaupun disampaikan dengan terlalu panjang ya Mas Bambang, Anda agak korupsi waktu yang lain begitu. Itu adalah poin kita. Bagaimana carut marut itu diselesaikan karena di sini juga kelihatannya agak pusing dan kita agak topiknya isu bergeser ke soal Pertamina, ke soal asing dan sebagainya. Saya minta panelis tolong apapun jawaban itu dielaborasi terhadap fokus kita siang hari ini. Pak Edi Hermanto, saya beri kesempatan dulu pertama kali untuk menanggapi tadi soal yang disampaikan oleh Pak Jarod begitu ya, dan atau Pak Didi. Silakan. Terima kasih Mbak Ira. Sebetulnya yang dikatakan PUD sampai kita banyak banget diberikan kepada quote and quote, mohon maaf Pak Edi ya, pengusahanya tidak. Kita mempunyai plan of development itu, kalau itu commercially viable dalam arti penerimaan bagian negaranya cukup, kita katakanlah, kalau itu tidak cukup kita akan mengatakan nggak usah dikembangkan. Kalau itu masih bisa dengan cukup, tapi dengan sesuatu insentif jalan. Ini sebetulnya inti, kuncinya itu Pak. Jadi tidak berarti bahwa mereka itu bagian negaranya mengecil sekali, bukan. Jadi sekali lagi hal-hal tertentu kita memang memberikan
bahwa dalam rangka multiplier efek tertentu kita melihat, tetapi tidak semata-mata bagian negara harus turun sampai ke bawah, bukan. Itu kita yang jaga gawang betul. Jadi oleh karena itu mungkin zaman beberapa waktu yang lalu ada beberapa yang lapangan-lapangan tidak bisa dikembangkan. Oleh karena itu kita mencoba memang di satu pihak katakanlah ketemu gas. Kalau dikembangkan dengan yang normal sulit. Oleh karena itu kita sebut sebagai dengan POP. Ini bukan POD tapi POP karena gas itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh industri sebelahnya. Ini contoh kasus kita waktu ke Semarang, di sana ada pabrik kaca. Dia hanya ada satu sumur Pertamina, itu langsung dibuka, langsung masuk. Tapi ternyata industri serapan tenaga kerja segala macam gede banget. Nah, apakah kita tidak seperti itu? Jadi tidak semata-mata memang dalam konteks penerimaan negara harus sekian, kita melihat bumpernya. Ada juga seperti itu, Pak. Segitu aja ya, makasih. Tadi Pak Didi mungkin tidak perlu dikomentari, dari Pak Bambang, harus ada soal political will itu tadi Pak. Dan kami berharap bukan hanya sekedar bukan domain kami yang disampaikan, tetapi ada bagaimana sih kira-kira skemanya Pak. Ini kan kita nggak mau berhenti di sini, kita mau tetap optimis begitu ya. Tapi kadang-kadang kayak benang kusut, entah mulai dari mana, silakan Pak komentarnya. Saya kira tadi yang Pak Bambang sampaikan, saya hanya satu poin terutama bagaimana turut terhadap operation migas yang di daerah, intinya kan itu tadi. Kalau masih eksplorasi tentunya enggak, pemerintah karena itu resiko dari si perusahaan. Pemerintah enggak keluar apa-apa, 1 rupiah pun enggak. Tetapi apabila itu sudah terdevelop, ada minyak atau gas, kita memang melalui kawan-kawan SK Migas akan menyisihkan sebagai bagian CSR. Satu contoh, ada suatu pengembangan CBM di daerah, walaupun masih 1 juta standar kubik feet, tetapi kita dorong itu dipakai untuk lingkungan penerangan listrik di daerah tersebut. Jadi kalau 1 mm atau 1 juta standar bisa sekitar jadi 5 megawatt. Kita sudah minta kepada PLN maupun kepada KKS Persen untuk yang bersangkutan dulu, itu diutamakan. Iya, kelihatannya watchdog-nya harus kuat itu Pak Bambang, karena kadang-kadang itu masuk ke pihak-pihak di wilayah tersebut dan tidak sampai ke bawah. Itu watchdog-nya harus kuat dan memang semua pihak harus bekerja sama. Saya tahu karena saya bantu beberapa perusahaan mining juga dan migas dan itu harus luar biasa.